Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nabela. Nah, kali ini saya ditemani oleh Kak Emma yang pernah terpilih sebagai pembicara di IEE International Conference CIFESMA 2024 di Cina. Nah, selamat siang Kak, bagaimana kabarnya? Mungkin Kak Emma bisa memperkenalkan diri dulu secara singkat biar teman-teman kenal sama Kak Emma. Oke, halo. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Roma Hidayat, tapi biasa dipanggil Emma. Saya sedang kuliah master program di ITS Surabaya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Kak Emma. Nah, pertama-tama selamat ya atas terpilihnya Kakak sebagai pembicara di IEE International Conference kemarin di Cina. Terus bisa ceritakan nggak bagaimana Kakak bisa terpilih menjadi pembicara di konferensi yang bergensi ini? Oke, jadi sebenarnya proses dari konferensi ini itu kita harus satu research dulu kan, research. Nah, setelah kita riset, hasil penelitian nanti itu sebenarnya bisa dipublikasikan di mana saja. Tapi kemarin itu karena memang kalau di ITS itu kan ada beberapa syarat kelulusan untuk master programnya. Nah, salah satu syarat kelulusannya itu conference. Pun ketika konferensi itu dia disesuaikan dengan pembimbing masing-masing. Jadi depend on pembimbingnya mau dipublikasikan kemana. Nah, kemarin ceritanya tuh sebenarnya nggak mau ke Cina. Sebenarnya diarahkan itu pertama di Jepang. Itu ada conference lain BCCI. Cuma karena memang pada saat itu hasil dari riset saya, riset aku tuh itu belum ada hasil yang bagus gitu untuk kinerja dari performance yang aku riset gitu. Jadi nggak bisa submit gitu ya, belum, karena timeline-nya itu waktu itu kalau nggak salah tuh deadline-nya Januari gitu. Jadi nggak bisa ikut submit paper. Jadi kalau conference itu kita submit dulu papernya, di terserah mau di mana aja. Jadi kalau jurnal itu kan biasanya ada Scopus, ada apa ya, kayak Q3, Q2, Q1. Kalau di internasional, kalau di Indonesia kan ada Sinta 3 sampai Sinta 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, kalau conference sendiri itu dia juga punya, ada yang namanya flagship international conference, ada yang international conference saja. Kalau di nasional itu banyak kan, di Indonesia pun banyak yang ngadain international conference, tapi biasanya kalau di Indonesia itu yang ngadain adalah institusi di mana dia mengundang speaker atau speakernya gitu ya, main speakernya itu dari IEEE section yang ada di US kayak gitu. Nah, ada lagi yang flagship international conference. Flagship international conference ini dia yang ada itu langsung dari IEEE section. Nah, kemarin itu ada beberapa conference flagship internasional, salah satunya di Jepang sama China itu. Sebenarnya tuh timeline-nya itu selalu ada kayak gitu, tapi ke accept atau enggaknya, nah itu depend on dari IEEE section-nya gitu, karena memang ada reviewer namanya. Jadi kalau kita submit paper tuh ada reviewer. Nah, reviewer ini pun tergantung dari mereka gitu. Nah, jurinya ini kalau di kita gitu ya, kalau mau sidang kan ada juri. Nah, kalau kita submit paper itu ada namanya reviewer. Nah, reviewernya kalau flagship international conference itu langsung profesor-profesor yang telah dipilih di IEEE section gitu di US. Tapi biasanya mereka nggak mengadakan, karena dia flagship international conference, jadi dia mengadakan di beberapa tempat gitu.
dan itu per tahun pasti ada. Jadi kayak misal ada di Thailand atau di US atau di mana lah kebetulan. Dan itu biasanya tergantung community. Jadi kayak misal IEEE section itu kan ada beberapa community. Nah, ada yang AI, ada yang apa gitu. Jadi spesifik. Nah, kemarin itu aku submitnya di computational intelligence. Jadi kayak emang bidangku di elektro itu aku ambil AI gitu kan. Tapi yang spesifik di biomedical engineering. Jadi kemarin itu aku submitnya, jadi aku ada beberapa Flexib International Conference karena memang arahan dari pembimbingku, balik lagi tergantung dari pembimbing masing-masing. Arahan dari pembimbingku adalah harus Flexib International Conference kayak gitu. Jadi kita harus berusaha untuk submit itu di Flexib International Conference. Pertama diarahkan ke Jepang. Jepang itu ada WCCI. Nah, tapi karena waktunya dan hasil risetku belum memuaskan sampai di timeline WCC itu close, jadi aku diarahkan untuk submit yang di China. Itu pun juga aku nggak tahu keterima atau enggak, itu masih belum tahu gitu. Nah, terus kalau misal pun nggak keterima itu, berarti aku harus submit paperku di international conference lain atau Flexib International Conference lain gitu. Pengumuman yang di Jepang, nah 1 bulan setelahnya baru dapat pengumuman kalau di accept gitu kan. Ada beberapa karena beberapa dari kita yang di Indonesia itu ada yang S3 dan S2 kan, ada doctoral program sama ada master program. Nah kalau nggak salah kita itu submit gitu kan, tapi ada yang ketat yang enggak gitu. Juga nggak tahu penilaiannya itu berapa karena tergantung reviewernya masing-masing. Nah akhirnya yang keterima, yang di accept oleh di Cina itu 5 orang kemarin. Nah yang accept di Jepang itu pendaftarnya kalau nggak salah cuma 2 karena memang timelinenya sangat cepat dan beberapa riset itu memang kayak baru dikerjakan 1-2 bulan kan, itu belum memberikan hasil yang memuaskan. Jadi banyak yang tidak dapat gitu untuk submit di WCCI yang di Jepang. Jadi kemarin tuh yang dua dari tim kita itu yang accept cuma 1. Jadi yang berangkat ke Jepang sendiri 1 orang lah. Kita yang accepted di Cina itu 5 orang. Dari S3-nya itu 3, dari S2-nya itu 2 kayak gitu sih itu perjalanannya. Jadi yang masalah pembicara ya, jadi kita itu conference di sana adalah jadi ada paper di seluruh dunia yang di accept yang di submit gitu kan, yang di Cifamsa 2024 ini. Nah itu terpilihlah hanya beberapa. Nah, conference ini adalah dia mempublikasikan. Jadi riset kita apa itu kita publikasikan. Jadi bukan pembicara yang kita ngomong di depan semuanya harus dengerin kayak gitu, enggak. Jadi di sana kita benar-benar bertukar pemikiran. Tapi kalau kemarin based on event kemarin itu dari all of researchers itu kebanyakan memiliki tema yang sama. Jadi kebanyakan memang di AI, di computational engineering, dan ada biomedical, ada yang lebih fokus ke detection, classification kayak gitu. Nah, jadi kita itu dari seluruh dari internasional yang keterima itu kan ada beberapa. Nah, ada di Amerika, ada yang lain, itu semua mendapatkan giliran untuk presentasi karena ini tujuannya publikasi kayak gitu. Nah, tapi nanti presentasinya kita ini akan menentukan apakah paper kita ini dipublikasikan atau enggak. Ketika reviewer udah, nah di situ kalau kita nyebutnya kalau di Indonesia itu kayak sidang gitu loh. Jadi kita di sidang, tapi di situ sidangnya itu di internasional. Jadi banyak profesor, banyak researchers yang emang di bidangnya gitu. Jadi kemarin itu saya juga bukan mempertanyakan ya, tapi kita memang dianjurkan untuk
mengoreksi, saling mengoreksi riset satu sama lain. Jadi kalau saya ada teman dari kemarin itu ada beberapa dari university yang ada di US dan juga di Asia gitu ya, dari Amerika, ada dari banyak itu ya, kita mengomentari gitu, karena kita sama-sama punya bidang yang sama, jadi kayak ketika dia ngomong kita pasti paham kayak gitu. Dan beberapa kalau misal Bella ya lihat, maksudnya pas aku tanya itu aku lagi mengomentari riset same topik dengan topik yang aku riset juga. Nah, ketika aku di depan itu aku lagi mempresentasikan atau mencoba menjelaskan risetku ini tentang apa kayak gitu. Nah, itu kemarin dapat tanggapan, dapat koreksi juga dari beberapa profesor dan juga beberapa researcher dari sana kayak gitu. Jadi, nah ketika memang ada orang yang dari China itu dia benar-benar dipertanyakan banget datanya kayak gitu-gitu. Nah, itu ada kemungkinan nggak bisa publish papernya kayak gitu. Nah, itu masih menunggu tuh papernya tuh bisa publish nggak. Jadi kalau papernya udah publish nanti ada ininya kita bisa search di Google gitu. Jadi nama kita sama riset kita apa kayak gitu, Bel. Jadi bukan memang untuk acceptednya itu adalah pihak dari reviewer IEEE section gitu yang ada di US gitu. Jadi kalau misal kita bilang tuh di pusatnya kayak gitu. Jadi beda sama international conference yang ada di Indonesia. Karena yang di Indonesia tuh reviewernya ya dari Indonesia, tapi dia mendapatkan persetujuan dari IEEE section internasional kayak gitu. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Nah, ada tips Kak untuk teman-teman mahasiswa nih yang mau mengikuti jejak Kakak gitu? Tips ya. Kalau tips sih gini. Aku percaya bahwa semua orang tuh punya jalannya masing-masing. Jadi kesuksesan itu nggak bisa didefinisikan dengan kesuksesan orang lain gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin banget untuk ke overseas kayak gitu ya. Untuk ke luar negeri, entah itu exchange program atau entah itu apa. Sebenarnya yang paling penting disiapkan itu adalah berkasnya dulu gitu. Jadi yang dibutuhkan tuh apa? Kalau misal mau conference ya risetnya harus sudah ada. Kalau misal dan cari tahu gitu untuk bisa accepted, untuk bisa diterima di sana itu biasanya tuh apa-apa aja sih gitu. Jadi cari tahu informasi yang dibutuhkan. Terus yang kedua, jadi misal teman-teman mau exchange program, tentukan dulu negaranya tuh mau di mana. Orang kan beda-beda, tapi biasanya yang kita suka itu ya kita di sana dapat ilmu, traveling dapat gitu ya, terus beasiswa, scholarship juga gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Jadi kalau misal mau daftar, beranikan diri aja dulu gitu. Jadi jangan takut bersaing dengan teman-teman internasional, karena kita sama sebenarnya, cuma beranikan diri aja dulu. Terus terus sama biasanya tuh kan ada rekomendasi ya, reference letter tuh penting. Jadi reference letternya tuh minimal dari profesor kayak gitu. Pun kalau nggak ada reference letter dari profesor, dicoba aja dokter dulu. Coba aja dulu gitu. Karena dari kegagalan pertama baiknya gitu, di ujung sana kita bisa achieve itu gitu. Jadi dia semangat aja, terus dipelajari. Kalau misal mau exchange program atau apa, terus intinya berani aja deh gitu. Karena mungkin kita kayak mikirnya berat gitu-gitu ya, tapi ketika kita mencoba dan ya kita tahu gitu nggak ada yang nggak mungkin ketika kita udah yakin berusaha gitu. Apalagi orang tua juga, dan itu kayak
percaya aja gitu, pasti ada jalan. Jika kita ada kesempatan, terus kita ada kemauan juga, pasti ada jalan. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak atas waktu dan ilmunya yang dibagikan. Semoga sukses terus ke depannya ya Kak. Mau disampaikan? Enggak sih, cukup kok dari aku. Oke. Oke, dan terima kasih teman-teman yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you. Terima kasih Kak.